berdusta dalam menisbatkan hadis kepadaku, dia mengatakan satu hadis padahal aku tidak mengucapkannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan pilih kapling di neraka. Pilih kapling di neraka. Nabi yang mengatakan. Jadi saat yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahwa di mana kata beliau hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, hadis dhaif ini boleh digunakan untuk menjelaskan fadilah suatu amal, menganjurkan seseorang melakukan kebaikan, dan memperingatkan seseorang untuk menghindari kemaksiatan. Dalam tiga hal ini boleh memakai hadis dhaif. Jadi kalau kita dengar hadis dhaif itu bukan serta-merta dibuang. Hadis dhaif itu boleh, kata Imam An-Nawawi, dijadikan dalil. Jadi boleh kita beramal ada dalil hadis dhaif. Boleh kita beramal ada dalil hadis dhaif. Beramal yang hadis dhaif yang menjelaskan tentang keutamaan amal, kemudian hadis dhaif yang menjelaskan tentang anjuran melakukan suatu amalan atau memperingatkan menghindari suatu kemaksiatan. Nah, tadi kita juga menyinggung ada satu lagi di dalam pembagian hadis ini disebut dengan hadis maudhu. Jadi ada sahih, hasan, dhaif. Sahih sama hasan ini hampir-hampir tidak bisa dibedakan. Jadi dalam penggunaan, di dalam buku sama saja, sahih dengan hasan. Bedanya nanti cuma sedikit. Kenapa kok bisa sahih, kenapa kok bisa hasan, itu bedanya cuma sedikit. Itu sudah pernah kita bahas. Yang dhaif itu walaupun dia lemah tapi dia tetap hadis. Itu bedanya dengan yang maudhu. Kalau maudhu dia bukan hadis, tapi kenapa kita sebut dia hadis? Karena orang yang mengarang mengatakan itu hadis. Orang yang mengarangnya mengatakan itu hadis. Makanya dinamakan hadis maudhu. Hadis. Jadi tadi ada orang dia keteledoran umat di zamannya terhadap Al-Quran, maka dia mengarang hadis-hadis tentang fadilah Al-Quran agar orang-orang semangat lagi di dalam membaca Al-Quran. Omongannya baik, mengajak, menjelaskan fadilah, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ini omongan yang dia karang dan dia nisbatkan kepada Nabi. Dan tujuannya pun baik, mengajak orang-orang di dalam kebaikan, yaitu kembali kepada Al-Quran. Tapi tetap saja perbuatannya tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Karena dia mengatakan sesuatu dan menisbatkannya kepada baginda Rasulullah, sementara Nabi tidak mengucapkannya. Jadi ini walaupun tujuannya bagus supaya orang ingat kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, dan ucapannya pun bagus, fadilah-fadilah Al-Quran, tapi karena yang ngarang orang itu bukan Nabi yang mengatakan, maka walaupun tujuannya bagus, itu tetap jadi dosa. Kata Nabi, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, barang siapa yang berdusta dalam menisbatkan hadis kepadaku, dia mengatakan satu hadis padahal aku tidak mengucapkannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan pilih kapling di neraka. Pilih kapling di neraka. Nabi yang mengatakan. Jadi ini peringatan berat dari baginda Rasulullah. Berbohong terhadap Nabi Muhammad itu berat. Maka jangan kita ngada-ngada mendak salah ada hadis, tidak usah. Kalau bukan ranah kita, kalau bukan ranah kita berbicara masalah hadis, tidak usah nak iya ngadakan mendak salah itu ada hadis. Ada usaha. Kalau kita tidak menemukan hadisnya di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan menemukan hadis ini di dalam kitab-kitab yang mu'tabar, tidak membacanya langsung, hanya dengar-dengar kata orang, jangan kita menyampaikan sesuatu yang kita sendiri tidak pasti. Jadi
hati-hati sekali para ulama terhadap hadis yang palsu ini, dan dari saking hati-hatinya ada seorang ulama mengatakan, ini juga termasuk membuat orang-orang yang berdakwah itu takut. Kenapa? Agar mereka hati-hati dalam menyampaikan, hati-hati dalam membawakan hadis, hati-hati dalam membawakan ayat suci Al-Quran. Kata mereka, hadis Nabi, barang siapa yang berdusta di dalam hadis, dia katakan ini hadis Nabi padahal itu bukan hadis Nabi. Barang siapa yang berdusta terhadapku dengan mengatakan satu omongan itu bernisbat kepadaku, maka silahkan memilih tempat di neraka sana. Termasuk daripada hadis ini, orang yang salah di dalam mengucapkan hadis Nabi Muhammad SAW. Berat. Misal, innamal a'malu binniyat. Kalau dia pakai alif binniyati, innamal a'malu binniyati, dia baca innamal a'mala binniyata, hanya salah fathah dan kasroh. Makna kalau kita lihat orang itu paham, maknanya orang itu paham, tapi dia salah baca. Kata ulama, ini termasuk berbohong terhadap Rasulullah SAW. Karena kau menisbatkan satu kesalahan terhadap lisan mulia baginda Rasulullah SAW. Jadi hati-hati pada saat mengucapkan hadis. Kalau kau tidak belajar bahasa Arab dengan baik dan benar, kau ucapkan hadis tersebut mana fathah, mana kasroh, mana dhammah. Bahkan pada saat ditanyakan, kenapa kau baca lu? Dia tidak tahu. Innamal a'malu, kenapa kau baca a'malu? Dia tidak bisa menjelaskan. Oh, dibaca lu karena tulisannya macam ini. Karena tulisannya macam ini. Berapa banyak yang ada di dalam kitab tulisan lu, a'malu, tapi ternyata ditulis di dalam kitab misalkan a'mala atau a'mali. Dan itu banyak sekali di dalam cetakan-cetakan kitab yang kita punyai. Jadi apa yang jadi standar untuk membenarkan kita di dalam membaca kitab gundul? Belajar nahwu dan shorof, belajar ilmu balaghah. Nahwu dan shorof ini yang paling penting dulu. Kalau tidak belajar nahwu dan shorof, maka kadang seseorang terjebak dengan apa yang ada di dalam kitab. Dia kira, oh, kalau sudah ada harokat di dalam kitab pasti benar. Belum tentu. Banyak sekali kesalahan-kesalahan bahkan di dalam kitab sendiri sudah diharokati masih salah dan kesalahannya fatal. Jadi kita harus hati-hati. Kitab ini, nahwu ini, kenapa kok bisa saya katakan fatal? Beda itu sama A, itu langsung beda siapa pelaku, siapa yang jadi objek, siapa subjek, siapa objek. Hanya gara-gara U dan A. Jadi kalau seandainya di dalam Al-Quran hanya karena dhammah dan fathah, itu seseorang bisa jadi kufur kalau dia tahu maknanya. Kalau seandainya di dalam Al-Quran itu Allah di situ yang dimaksud adalah pelaku, tapi dia baca A, berarti Allah di sini jadi objek, maka kesalahan fatal. Begitu juga di dalam hadis. Makanya kata ulama, siapa saja yang salah di dalam berbahasa Arab pada saat membaca hadis baginda Rasulullah, salah fathah, salah kasroh, salah dhammahnya, maka dia masuk dalam ancaman yang disebutkan oleh Nabi, silahkan mengkapling tempatnya di neraka. Alhamdulillah. Jadi hati-hati dalam menyampaikan hadis. Apalagi Al-Quran. Kalau kau tidak hafal Al-Quran, kebetulan diminta orang jadi khotib, jangan hanya karena supaya dibilang orang hafal ayat, kau baca tanpa melihat. Karena banyak kemungkinan karena kau baru hafal, kau baca salah harokat. Salah harokat di dalam hadis saja itu sudah fatal.
dapat ancaman kata ulama. Lalu bagaimana kalau salah di dalam membawakan ayat Al-Quran? Al-Quran salah di dalam membawakan ayat Al-Quran, tentunya ancamannya lebih berat. Jadi hati-hati kita orang Islam. Kalau tidak tahu hadis ini sahih, hasan, dhaif, tidak usah kita masuk ke ranah-ranah yang kita bukan ahlinya. Kalau cuma mengajak orang kepada kebaikan, itu semua dari kita punya tanggung jawab. Beda halnya. Tapi kalau untuk membahas suatu dalil, membahas ketentuan hukum, tidak usah ngade-ngade. Ada ahlinya. Baca kitab saya bisa usah. Kitab-kitab terjemahan sudah banyak. Belum tentu kitab-kitab terjemahan yang kau pahami tanpa dengan pemahaman guru itu betul. Tidak semua yang kau baca itu pemahamannya sesuai dengan pemahaman guru-guru kita. Makanya di dalam ilmu fikih ada kitab namanya I'anatul Talibin. Ditanyakan Imam Syekh Bakri Syator di situ, bagaimana kalau ada seseorang ahli di dalam bahasa Arab, pintar, cerdas, apakah cukup dia belajar ilmu fikih dari kitab langsung? Ini ahli di dalam bahasa Arab, artinya dia nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, usul. Di dalam bahasa Arabnya dia sudah ahli. Nahwu, sharafnya sudah ahli. Harokat-harokat dia tahu semua. Mana subjek, mana objek dia bisa membedakan. Apakah cukup dia membaca sendiri tanpa ada guru? Apa kata ulama kita? Tidak cukup. Innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu harus dengan belajar, bukan hanya baca. Harus dengan belajar, bukan dengan baca saja. Karena yang namanya ta'allum itu bukan qiraah. Kalau seandainya ilmu itu dengan baca saja, maka kata Nabi innamal ilmu bil qiraah. Innamal ilmu bil qiraah. Tapi Nabi mengatakan innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu hanya didapatkan dengan belajar. Belajar itu harus ada murid, harus ada guru. At-ta'allum harus ada muta'allim, harus ada alim. Harus ada muta'allim, harus ada alim. Ada yang belajar, ada yang mengajarkan. Ini syarat ilmu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang juga dipahami oleh para ulama-ulama kita. Jadi di sini Imam An-Nawawi ini memberikan kepada kita satu pelajaran penting. Kalau kita mendengar ada hadis dhaif itu ada orang bilang, oh ini hadisnya dhaif, tidak usah dipakai. Lihat dulu, yang mengatakan ini ulama bukan, ahli hadis bukan, dia belajar di mana, gurunya siapa. Ini hadis dhaif. Tahu nggak dhaifnya karena apa? Kan ada pertanggungjawaban, jangan cuma bilang hadis dhaif. Dhaifnya kenapa? Nggak tahu, nengok di situ kata dhaif. Nah, apa yang ada? Makanya kalau bilang satu hukum, kamu harus bisa bertanggung jawab. Kalau tidak bisa, tidak usah. Tanya kepada yang lebih mengerti. Ini yang diajarkan oleh Imam Nawawi, kata beliau, kalau ada hadis dhaif, boleh digunakan untuk fadhail amal, boleh digunakan untuk targhib, menganjurkan orang melakukan kebaikan, boleh menggunakan orang untuk peringatan terhadap pelanggaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga perkara kata Imam Nawawi tidak harus dengan hadis sahih dan hasan. Ini Imam Nawawi bukan untuk menyuruh kita mencari-cari dalil, bukan. Jadi kalau ada ulama mengatakan puasa di bulan ini itu disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW, hanya saja hadisnya dhaif. Nah, kita sudah tahu hukumnya. Ulama yang mengatakan dia lihat dari kitab, Imam Nawawi mengatakan hadis ini dhaif, sudah ada yang bertanggung jawab. Pada saat Imam Nawawi mengatakan hadis ini dhaif, boleh tidak dikerjakan pekerjaan tersebut? Nah, kita sudah tahu, oh boleh. Kenapa? Sudah jelas nih, hadisnya dhaif, tapi di dalam hal-hal yang berhubungan dengan fadhail amal, menganjurkan kebaikan, memperingatkan untuk menjauhi kemaksiatan. Dalam tiga hal ini kan Imam Nawawi boleh. Dengan syarat tadi kita harus tahu dulu dhaifnya siapa yang mendhaifkan, jangan serta-merta.
Kemudian berikutnya Imam Nawawi akan menjelaskan kembali tentang hukum hadis karena penting sekali sebelum kita masuk di dalam kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar ini semuanya hadis. Semuanya hadis. Dan kita beruntung jadi umat Islam yang masih mempertahankan adat yang baik. Adat apa yang baik itu? Mempertahankan belajar ilmu hadis. Karena banyak di tempat-tempat jangan ke ilmu hadis, majelis taklim tidak ada. Kita alhamdulillah yang ngajar banyak, majelis banyak, tiap hari ada, maghrib ada, isya ada, alhamdulillah. Dan lebih-lebih lagi kalau kita belajar ilmu hadis baginda Rasulullah, kata para ulama, orang yang paling dekat dengan Nabi itu adalah orang yang banyak sholawat. Dan yang paling banyak sholawat itu adalah orang yang belajar ilmu hadis. Karena bentar-bentar mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan bersolawat. Semakin banyak mereka bersolawat berarti semakin dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Bismillah. Kita lanjutkan kemarin.